Pemirsa, angin kencang tiba-tiba menerjang dan memporak-porandakan gerobak pedagang di kawasan Larangan Indah Ciledug, Tangerang, Banten. Dan akibatnya sejumlah gerobak pedagang rusak dan video viral. Ya, ini pemirsa, warga yang tengah beraktivitas di sekitar Jalan Swadaya Raya dikagetkan dengan terjangan angin yang sangat kencang di kawasan Larangan Indah, Tangerang. Bahkan dalam rekaman CCTV yang Anda lihat ini, sejumlah gerobak milik pedagang langsung tumbang hingga barang dagangan mereka rusak. Terlihat juga kursi plastik pedagang dan material bangunan ikut terbawa angin. Warga yang ada di lokasi pun nampak menyelamatkan diri khawatir terkena material yang terbawa angin. Usai kejadian, banyak lapak pedagang yang rusak, terutama pada bagian atap yang hanya terbuat dari terpal plastik saja. Sementara itu, warga diimbau untuk tetap waspada selama masa peralihan musim. Hindari berteduh atau memarkir kendaraan di bawah pohon besar, papan reklame maupun baliho raksasa yang berpotensi tumbang saat terjadi cuaca ekstrim. Satu unit minibus yang terparkir di lantai dasar parkiran apartemen terbakar di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga api muncul dipicu korsleting listrik saat mobil dipanaskan pemiliknya. Asap hitam pekat ini membumbung keluar dari sebuah lantai dasar parkiran apartemen Bonavista, kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pemirsa. Akibatnya penghuni apartemen sempat panik akibat asap semakin tebal. Damkar segera ke lokasi dan berupaya memadamkan api agar tidak terjadi perambatan. Kebakaran ternyata melalap satu unit minibus yang sebelumnya tengah dipanaskan. Kuat dugaan api dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, 3 warga negara Indonesia diduga memalsukan riset menggunakan AI dan mencuri identitas di konferensi ilmiah internasional di Denmark. Demi meraih dana hibah, mereka juga diduga nekat menipu ilmuwan dari seluruh dunia. Banget di dunia peneliti dan akademisi Indonesia. Dia ada kasus penipuan dari salah satu. Skandal itu terkuak setelah sejumlah orang mengunggah dugaan kecurangan yang terjadi di ajang paparan riset internasional ISPPD 2026. Event itu berlangsung di Copenhagen, Denmark pada tanggal 17 hingga 21 Mei lalu. 3 nama yang disebut warganet terlibat adalah Prihantini, Rivaldi Fajar, dan Rini Winarti. Modusnya, salah seorang terduga pelaku berganti-ganti nama saat presentasi. Bahkan terduga pelaku hanya mengganti kerudung dan name tag untuk mengganti identitas mereka. Penelitian yang mereka paparkan di hadapan ilmuwan dari seluruh dunia juga diduga dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Tujuannya adalah untuk meraih travel grant agar bisa jalan-jalan ke Denmark. Atas kegaduhan ini, Prihantini telah meminta maaf dan menyebut bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya benar. Sementara Rivaldi Fajar juga sudah buka suara lewat akun media sosialnya dan berniat meluruskan tuduhan yang beredar. Keduanya kini disebut tengah menyiapkan klarifikasi resmi. Sementara itu, Prihantini dan juga Rivaldi Fajar diduga adalah alumni salah satu universitas besar di Yogyakarta. Belum ada pernyataan resmi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN terkait kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengaku anggota polisi, 2 begal rampas motor warga saat siang bolong. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Tiba di Madinah usai puncak ibadah haji kemarin di Arafah. Rangkaian ibadah haji kali ini dilanjutkan dengan melaksanakan lempar jumrah. Usai melaksanakan puncak haji dengan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jemaah haji Indonesia kini bergerak ke Jamarat. Di Jamarat, jemaah melaksanakan ibadah lempar jumroh. Untuk kantong kerikil sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah Saudi, sehingga jemaah haji tak perlu mencari kerikil saat berada di Mina. Dalam ibadah jumroh, jemaah harus melempar 7 batu kerikil ke jumroh terbesar pada tanggal 10 Zulhijjah. Lempar jumroh dilanjutkan pada hari berikutnya untuk melempar batu ke arah ketiga jumroh atau pilar yang ada. Total batu kerikil yang dibutuhkan berkisar antara 49 hingga 70 buah, tergantung lamanya jemaah tinggal di Mina. Arab Saudi juga menerapkan sistem pengelolaan ulang kerikil yang telah digunakan. Kerikil yang dilempar jemaah akan jatuh ke bagian bawah dan dikumpulkan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang.
Tengah terburu-buru kembali ke rumah untuk merayakan malam takbiran, ribuan penumpang malah terjebak hingga terjadi kericuhan akibat adanya gangguan di stasiun Duri, Jakarta Barat. Gangguan itu disebabkan adanya rangkaian kereta yang mogok di tengah jalan akibat adanya ledakan dari bawah gerbong KRL. Ribuan penumpang KRL harus berdesakan hingga berteriak melampiaskan kekecewaannya untuk bisa keluar dari peron stasiun Duri, Jakarta Barat. Mereka harus menelan pil pahit, tidak bisa segera kembali ke rumah menggunakan KRL, dampak adanya KRL mogok tepat di jam pulang kerja. Sebagian penumpang pun harus mencari moda transportasi lain di malam takbiran Idul Adha tadi malam. Gangguan jadwal KRL ini dampak dari mogoknya satu rangkaian kereta di perlintasan Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. KRL jurusan Duri Jakarta Tangerang mengalami gangguan kelistrikan hingga mogok dan lampu di seluruh gerbong sesekali padam. Selain memicu gangguan perjalanan kereta, kemacetan juga terjadi di jalan akibat rangkaian KRL menutup akses jalan dari Jalan Daan Mogot menuju Kembangan maupun sebaliknya. Sementara sebagian penumpang yang tak sabar menunggu di gerbong memilih keluar dan mencari angkutan umum lainnya untuk sampai tujuan. Menurut sejumlah saksi, sebelum KRL mogok sempat terdengar ledakan dari bawah gerbong ketiga hingga membuat sebagian penumpang panik dan histeris. Itu karena korslet itu tegangannya. Jadi generator yang di gerbong 3 meledak. Oh, meledak. Iya. Apa tuh Pak yang meledak? Saya rasa generatornya itu di bawah. Oh, generatornya di bawah gerbongnya ya, Iya. meledak ya? Meledak. Bapak dengar tadi ledakannya? Iya, wah. Berapa kali Pak meledak tadi? Jadwal KRL kembali normal setelah 2 jam usai kereta dievakuasi dengan didorong komuter lain berpenumpang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bagi Anda umat Islam, selamat Hari Raya Idul Adha 1417 Hijriah. Semoga Idul Adha tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Kita ke informasi pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama ribuan umat muslim melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Sementara Presiden Prabowo tidak mengikuti sholat Idul Adha di Jakarta karena tengah menjalani kunjungan ke Paris, Perancis. Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pukul 7 pagi bersama istri, Selvi Ananda dan anaknya Jan Etes serta La Lembah. Tiba di Masjid Istiqlal, Gibran disambut Menteri Agama Nasaruddin Umar. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut melaksanakan sholat di Istiqlal, turut hadir juga perwakilan negara-negara sahabat. Khatib sholat Idul Adha tahun ini adalah Hamdan Johanis, sementara Imam sholat Id dipimpin oleh Ahmad Ansuruddin Ibrahim. Tema khotbah Idul Adha di Masjid Istiqlal tahun ini mengangkat pesan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan yang menyoroti nilai pengorbanan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia. Sementara itu, sholat Idul Adha juga dilaksanakan di Masjid Fathahilah halaman Balai Kota Jakarta dan dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Wagub melaksanakan sholat bersama sejumlah pegawai Pemprov dan warga. Usai sholat Id, Rano menyampaikan bahwa tahun ini Pemprov Jakarta menyerahkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing untuk kurban tahun ini ke sejumlah masjid di wilayah Jakarta. Pemprov Jakarta juga membentuk tim khusus untuk memantau proses penyembelihan hewan kurban. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menerima 82 hewan kurban sapi dan kambing, termasuk sapi berbobot 1,3 ton sumbangan Presiden Prabowo Subianto. Sapi sumbangan Presiden Prabowo berjenis Simmental Cross seberat 1,3 ton, sementara sapi sumbangan Wapres Gibran seberat 1,1 ton. Kedua sapi tiba di Masjid Istiqlal sejak semalam dan diterima langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Masjid Istiqlal tidak menggelar pemotongan hewan di lingkup masjid. Seluruh hewan kurban dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH. Sementara penyembelihan hewan akan dilakukan mulai Kamis. Dan daging kurban disalurkan melalui yayasan dan pesantren yang terdaftar di Masjid Istiqlal. Sementara itu, Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan menggelar penyembelihan hewan kurban di lingkup masjid pada hari ini. Ada Jen Cahyani di sana.
Ya, Jen, selamat siang. Berapa banyak hewan kurban yang disembelih hari ini? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Kalau ditanya berapa banyak hewan kurbannya, banyak. Karena tadi kalau berdasarkan pernyataan dari panitia atau dari pengurus Masjid Al-Azhar sendiri mengatakan kalau total semuanya hewan kurban yang ada di Masjid Al-Azhar ini, untuk sapi ada 149 sapi dan kambing ada 1.440 kambing yang masuk atau yang disalurkan ke Masjid Al-Azhar ini, David dan juga pemirsa. Namun untuk penyembelihan hewan kurban hari ini di Masjid Al-Azhar hanya menyembelih 9 sapi dan 42 kambing yang sampai saat ini masih dilakukan. Ini masih di belakang saya ini masih dilakukan pemotongan hewan kurban sapi dan juga kambing dan masih berlangsung untuk dipotong-potong dagingnya, kemudian nanti bisa disalurkan atau bisa dibagikan kepada warga sekitar ya, David dan juga pemirsa. Kemudian selain itu untuk sisanya atau sebagian besar daging sapi dan juga kambing yang memang sudah disalurkan ke Masjid Al-Azhar ini kemudian kembali disalurkan oleh Masjid Al-Azhar ke desa-desa binaan dan juga wilayah-wilayah yang juga lebih membutuhkan begitu, David dan pemirsa. Kemudian kalau kami dengar-dengar memang pada esok hari juga masih ada penyembelihan atau pemotongan hewan kurban untuk dibagikan. Jadi tidak semuanya dilakukan hari ini karena sangat banyak sekali jumlahnya ya, David dan pemirsa. Ada 149 sapi dan 1.440 kambing yang masuk ke sini. Dan ini disembelih kemudian dipotong-potong oleh panitia yang sudah tersertifikasi halal. Jadi sudah dijamin semua hewan kurban yang dititipkan oleh masyarakat yang berkurban hari ini kemudian sudah bersertifikasi halal, jadi dijamin begitu ya. Dan banyak sekali tadi masyarakat yang memang berkurban atau menyalurkan hewan kurban ke sini datang untuk menyaksikan langsung, antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Karena kalau dalam Islam, David dan pemirsa, katanya ini hewan kurban yang kita kurbankan ini akan menjadi kendaraan kita menuju ke surga. Sehingga antusias masyarakat yang berkurban hari ini untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Azhar ini sangat banyak sekali. Sementara itu, David. Baik, banyak sekali rupanya dan semoga banyak juga yang menerima berkahnya ini. Terima kasih Jen untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, proses penyembelihan sapi kurban tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang sapi-sapi terlepas dari ikatan dan berlarian hingga ke perumahan. Suasana di Kelurahan Jetis, Lamongan, Jawa Timur yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi riuh. Warga dan pengguna jalan kocar-kacir menyelamatkan diri ketika seekor sapi kurban tiba-tiba mengamuk di tengah jalan raya. Sapi jenis simental ini membuat jalur lalu lintas sempat tersendat. Sapi diduga stres bahkan hampir menyeruduk seorang warga. Ketika berupaya kabur, sapi jumbo itu juga hampir saja menerobos ke sebuah salon kecantikan. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, sapi akhirnya berhasil dijinakkan kembali oleh warga. Nah, kalau sapi yang satu ini berupaya untuk sembunyi di sebuah toserba. Namun warga Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berusaha menjinakkannya. Upaya mereka ternyata belum berhasil, sapi malah menuju ke tenda hajatan salah seorang warga. Dengan sabar, warga terus mengarahkan sapi kembali ke tempat awal. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Sapi yang mengamuk bisa ditenangkan kembali dan siap dikurbankan untuk warga sekitar. Dari Lamongan dan Pasuruan, Abdul Wahid, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pembagian hewan kurban harus dikelola dengan baik agar tidak memicu kericuhan. Di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, ribuan warga berdesakan saling dorong saat antre pembagian kupon kurban di sebuah masjid. Ya, antrean pembagian kupon daging kurban di Masjid Jabalul Khoir, Simpang 5 Purwodadi, Grobogan berubah kacau balau. Ribuan warga berhamburan mencari barisan paling depan saat takmir masjid selesai memberikan imbauan. Beberapa warga termasuk lansia dan ibu membawa anak pun ikut berdesakan. Tidak hanya warga sekitar masjid, ada juga dari kecamatan yang jauh dan datang sejak sebelum subuh demi mendapatkan kupon.
warga rela antri karena tidak mendapat pembagian daging kurban di kampungnya. Tahun ini, Masjid Jabalul Khoil menerima 9 sapi dan 14 kambing dan membagikan 1.200 kupon hewan kurban. Meski demikian, jumlah warga yang datang diperkirakan mencapai 1.500 orang, sehingga banyak warga yang tidak kebagian kupon daging kurban dan pulang dengan gigit jari. Sementara itu, warga Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan juga ramai mendatangi lokasi pemotongan hewan kurban Masjid Nurul Akbar. Total ada 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang disembelih. Kenapa? Ya, ratusan warga berdatangan ke lokasi pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Akbar, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Tahun ini total 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang disembelih. Ada 1 ekor jenis sapi limusin memiliki bobot 500 kg. Pemotongan dilaksanakan usai sholat Idul Adha. Daging kurban lalu dibagikan untuk 500 warga di sekitar Masjid Nurul Akbar. Dan untuk menjaga ketertiban, warga wajib membawa kupon yang dibagikan sehari sebelumnya.